target gol yang realistis buat Ramadan Sananta di Liga 1 musim ini. Cuma butuh satu ledakan dari Ramadan Sananta untuk membakar habis keraguan dan membangkitkan monster yang lama tertidur di Surabaya. Satu gol ajaib di laga pramusim ini bukan sekedar angka di papan skor, tapi sinyal bahaya yang nyata bagi seluruh kontestan Liga 1. Asa bonek yang sempat meredup kini meledak kembali, melihat lahirnya sosok predator sejati di lini depan bajul ijo. Gaya permainan Sananta yang super agresif, lapar gol dan tanpa kompromi, terbukti menjadi puzzle hilang yang selama ini dicari Persebaya. Karakternya sebagai pemantul sekaligus eksekutor jempol sangat menyatu dengan skema serangan kilat tim. Setiap kali lini kedua melepaskan umpan-umpan silang mematikan atau umpan terobosan tajam dari tengah, Sananta selalu berada di posisi yang paling menakutkan bagi bek manapun. Apakah keran gol di pramusim ini akan menjadi pintu pembuka keran gol tanpa henti saat kompetisi resmi dimulai? Ataukah tim lawan akan segera menemukan cara untuk merantai ketajamannya? Satu gol sudah cukup untuk meletupkan asa. Dan kini, seluruh jagat sepak bola tanah air sedang menanti. Berapa banyak lagi mangsa yang akan dilahap sang predator? Kalau tinggal satu slot tersisa, kalian pilih beli bek asing atau penyerang sayap. Detik-detik penutupan bursa transfer kian mencekam. Satu slot asing tersisa ini akan menjadi keputusan paling menentukan nasib Persebaya musim ini. Menjelang kick-off Liga 1 di awal September 2026, ruang ganti Persebaya mendadak diselimuti ketegangan luar biasa. Bedah komposisi pemain asing saat ini menunjukkan bahaya laten yang belum sepenuhnya teratasi. Manajemen kini berdiri di persimpangan jalan paling krusial sebelum jendela transfer resmi diketuk mati. Di satu sisi, benteng pertahanan membutuhkan sosok center back asing berpostur jangkung dan berdarah dingin demi mempertebal tembok yang sering kali goyah saat dihantam tekanan musuh. Namun di sisi lain, daya ledak di lini serang juga berteriak minta tolong. Kehadiran winger asing haus gol yang punya kecepatan iblis dan penyelesaian akhir mematikan dianggap sebagai kepingan terakhir untuk membongkar pertahanan berlapis lawan. Apakah manajemen harus memperkuat perisai di lini belakang atau justru menambah pedang pembunuh di lini depan? Waktu kian menipis dan taruhannya adalah mahkota juara. Karena satu pilihan di sisa kuota ini akan menentukan apakah bajul ijo yang akan membantai atau justru menjadi korban. Kutukan pramusim mengintai Persebaya. Akankah bajul ijo kehabisan bensin sebelum perang dimulai? Piala pramusim bisa jadi racun mematikan. Mampukah Persebaya lolos dari kutukan juara yang menghancurkan mimpi tim-tim besar di awal liga? Sejarah kelam sepak bola tanah air menyimpan fakta mengerikan yang tak bisa dibantah. Banyak klub yang tampil kesetanan dan merengkuh kejayaan di turnamen pramusim justru mendadak kehabisan bensin, tampil loyo dan luluh lantak saat kompetisi resmi baru saja dimulai. Euforia berlebihan terbukti sering menjadi pembunuh berdarah dingin yang merusak mentalitas bertanding. Sadar akan ancaman mematikan ini, langkah cepat kini sedang diambil oleh jajaran manajemen dan tim pelatih Persebaya. Benteng psikologis diperketat secara ekstrim agar skuad bajul ijo tidak terbuai euforia semu dan merasa jemawa atas hasil manis di masa persiapan. Strategi pemulihan fisik hingga pembenahan mentalitas underdog terus ditanamkan ke dalam kepala para pemain. Apakah suntikan psikologis ini cukup ampuh menjaga kelaparan akan kemenangan, atau justru tekanan mental yang terlalu tinggi ini malah akan menjadi beban berat bagi anak-anak Surabaya? Karena di panggung Liga 1 yang sesungguhnya, Piala Pramusim tak lebih dari sekadar tumpukan besi dingin yang tak bisa menyelamatkanmu dari kekalahan. Prediksi skor kalian buat laga perdana nanti hadapi Bayangkara FC. Menang tipis atau justru dibantai? Laga pembuka penuh intimidasi di awal September. Mampukah Persebaya meremukan kandang Bayangkara presisi? Atau justru terjebak dalam sangkar pertumpahan darah? Ujian neraka langsung menghantam bajul ijo di pekan pertama. Laga tandang perdana melawan Bayangkara Presisi FC bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan panggung pembuktian harga diri yang mempertaruhkan awal musim Persebaya. Rekor bentrokan kedua tim selalu menyajikan drama panas bertensi tinggi yang menguras emosi. Namun, di balik keangkeran markas Bayangkara, ada celah fatal yang siap dieksploitasi sampai hancur. Garis pertahanan Bayangkara yang kerap lambat mengantisipasi serangan balik cepat menjadi makanan empuk bagi para sprinter mematikan Persebaya. Kecepatan iblis di sektor sayap dan transisi kilat dari tengah ke depan adalah belati tajam yang siap merobek jala tuan rumah.
Apakah ramuan taktik kunci ini akan menjadi senjata pemungkas yang bekerja sempurna? Atau Bayangkara justru sudah menyiapkan jebakan mematikan untuk mematikan pergerakan bajul ijo? Sebab di laga pembuka nanti tidak ada kata kompromi. 3 poin di kandang Bayangkara harus direbut dengan darah dan peluh, atau pulang dengan kepala tertunduk. 3 syarat utama yang wajib dipenuhi anak asuh Tavares jika ingin meraih gelar juara di Liga 1. Liga 1 berubah jadi medan perang membara. Persib, Persija, dan Bali United siap saling bantai. Tapi Persebaya punya 3 kepingan rahasia untuk merebut tahta. Peta persaingan papan atas musim ini benar-benar menjelma menjadi neraka bagi tim yang setengah-setengah. Di tengah kepungan raksasa barat Persib Bandung, macan kemayoran Persija, dan kekuatan finansial Bali United, bajul ijo datang bukan untuk sekedar meramaikan persaingan. Ada 3 syarat mutlak yang menjadi penentu hidup dan mati Persebaya untuk memutus dominasi para pesaing berat tersebut. Pertama, konsistensi laga tandang. Persebaya tak boleh lagi menyumbang poin gratis saat bermain di luar Surabaya. Kedua, keajaiban tim medis untuk menjaga kedalaman skuad tetap minim cedera di tengah jadwal yang menyiksa. Dan yang paling krusial, ketiga, efektivitas finishing. Skuad ini dituntut tampil berdarah dingin. 1 peluang harus berbuah 1 nyawa gol. Mampukah 3 kuncian taktik ini bekerja sempurna meruntuhkan kerajaan para rival, atau justru sirna di tengah tekanan? Karena di pertempuran musim ini tidak ada tempat bagi yang ragu. 3 kunci keberhasilan ini akan menjadi pemicu kejayaan, atau justru belati yang membunuh mimpi Persebaya sendiri. Alasannya apa ya? Bernardo Tavares jarang menduetkan Francisco Rivera dan Diogo Ramalho. Punya 2 otak pembunuh di lini tengah, tapi sengaja dibunuh potensinya. Apa sebenarnya permainan gila yang sedang dirancang Bernardo Tavares? Publik dibuat mengelus dada dan terus bertanya-tanya. Di atas kertas, menyatukan Francisco Rivera dan Diogo Ramalho adalah mimpi buruk bagi pertahanan manapun. Keduanya punya visi membunuh, kreativitas tanpa batas, dan kemampuan melepaskan umpan magis yang bisa mengubah arah pertandingan dalam sekejap mata. Kombinasi mereka dijanjikan akan meledakkan lini tengah dengan variasi serangan yang jauh lebih berwarna, dinamis, dan mematikan. Tapi realitas di lapangan justru menghantam harapan itu. Sepanjang gelaran Piala Presiden kemarin, Tavares bagaikan enggan melepas bom waktu tersebut. Tercatat, ia hanya 1 kali mempertemukan 2 jenius ini dalam satu orkestrasi permainan yang sama. Selebihnya, salah satu dari mereka harus mengalah atau tersingkir ke bangku cadangan. Keputusan ini memicu keheranan besar. Apakah ini sekadar rotasi taktik biasa atau ada jurang ketidakcocokan yang tersembunyi? Apakah Tavares sedang menyimpan senjata rahasia paling mematikan untuk panggung yang lebih besar? Atau justru sang pelatih sedang terjebak dalam labirin taktiknya sendiri yang membingungkan? Misteri lini tengah ini masih menanti jawabannya. Pilih playmaker atau perkuat lini belakang. Bernardo Tavares tambah 1 opsi pemain asing lagi. Detak jantung bonek kian berpacu. Kick-off Liga 1 tinggal menghitung hari. Tapi, satu keputusan gila Bernardo Tavares bisa menghancurkan atau membawa Persebaya ke tahta juara. Awal September 2026 menjadi panggung penghakiman pertama bajul ijo. Laga pembuka yang mencekam melawan Bayangkara Presisi sudah di depan mata. Namun, di balik persiapan panas skuad Persebaya, ada teka-teki besar yang membuat manajemen mengelus dada. Komposisi pemain asing yang ada saat ini dirasa belum sepenuhnya aman untuk mengarungi maraton Liga 1 yang penuh dengan benturan dan intrik. Sebelum jendela transfer resmi diketuk mati, manajemen kini berada di persimpangan jalan paling krusial. Akankah Bernardo Tavares menuntut 1 amunisi asing tambahan di sektor playmaker untuk memanjakan lini serang dengan umpan-umpan beracun? Atau justru mendatangkan 1 center back asing beratot baja demi mempertebal kedalaman lini belakang agar tak mudah ditembus musuh? Setiap detik yang berputar kini menjadi musuh utama. 1 langkah salah dalam memilih amunisi asing terakhir ini bisa membuat mimpi juara Persebaya gugur sebelum perang yang sebenarnya dimulai. Celah fatal bajul hijau, kenapa Persebaya masih sering bobol dari situasi bola mati? Taktik mematikan Bernardo Tavares mendadak lumpuh total. Ada lubang mematikan di pertahanan Persebaya yang kini jadi mangsa empuk para musuh. Hasil analisis dari laga-laga terakhir melahirkan kenyataan pahit yang bikin bonek jantungan. Lini pertahanan Persebaya mendadak gagap dan kocar-kacir setiap kali lawan mendapatkan hadiah corner maupun free kick. Pembagian tugas zonal marking yang diterapkan Bernardo Tavares tampak begitu rapuh dan hilang arah. Koordinasi antar bek tengah seringkali berujung petaka. Saling lempar tanggung jawab, salah mengantisipasi pergerakan, hingga membiarkan pemain lawan berdiri bebas tanpa pengawalan di dalam kotak penalti.
Kekacauan ini menjadi sinyal bahaya yang sangat nyata. Spekulasi panas pun merebak secara liar di permukaan. Apakah skema bertahan Tavares ini sudah kadaluarsa, sehingga Persebaya wajib mendatangkan bek tangguh anyar bermentar monster? Atau, ini sebenarnya cuma masalah komunikasi antar pemain yang bisa dibenahi tanpa harus belanja pemain baru? Selama celah fatal dalam skema set piece ini belum terpecahkan, setiap tiupan peluit pelanggaran di dekat kotak penalti akan terus menjadi vonis eksekusi mati bagi bajul ijo.